pagi adik-adik, berkah dalam. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam Skami Aloysius Mojosongo. Dan untuk minggu ini temanya adalah sabar terhadap sesama. Itu sesamanya banyak ya adik-adik. Kalau begitu sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, selamat pagi dan puji syukur kami haturkan kepadamu. Ya Allah, kami berterima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami dan jadikanlah kami untuk dapat menjadi tanaman yang berguna bagi sesama dan selalu bertumbuh dan bertumbuh. Demi perantaraan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang dilanjutkan dengan bernyanyi bersama kakak-kakak pendamping yang lain. Hai adik-adik, ayo kita nyanyi bersama. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pasti dalam kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengangkat segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengangkat segalanya. Halo adik-adik, sudah semangat ya? Kita akan mendengarkan firman dan adik-adik duduk tenang dahulu. Kemudian Profesor akan memberikan firman. Mari kita dengarkan. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi berkah dalam. Bagaimana kabarnya di rumah semuanya? Semoga baik dan sehat selalu. Frater percaya adik-adik di rumah juga kumpul bersama dengan keluarga. Dan tak lupa sudah ikut misa, entah secara online ya. Kalau adik-adik ya belum boleh ke gereja, nah tetap jangan lupa ikut misa di gereja. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu dengan tema sabar terhadap sesama. Nah, sekarang Frater ajak adik-adik semuanya untuk menyiapkan kitab suci. Nah, sekarang coba kitab sucinya diambil, disiapkan di depan adik-adik. Sudah belum? Sudah disiapkan ya? Nah, sekarang dibuka bagian perjanjian baru. Di perjanjian baru itu di bagian awal ada yang namanya Injil Matius. Nah, sekarang coba dibuka bagian perjanjian baru. Bagian pertama ada yang namanya Injil Matius. Sudah? Nah, sekarang coba dibuka Injil Matius, dicari bab 13. Sudah belum? Injil Matius bab 13. Nah, kalau sudah dicari Injil Matius bab 13, lalu dicari ayat 24. Jadi Injil Matius bab 13
ayat 24. Nanti kita akan membaca dari ayat 24 sampai dengan ayat 30. Lalu dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Sudah ya? Sudah dibuka belum? Nah, tertunggu. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, hari ini kita telah mendengarkan sabda Tuhan tentang benih dan lalang, benih gandum. Nah, kalau kita memperhatikan sabda Yesus hari ini, ada dua hal, yaitu gandum dan lalang. Gandum itu digambarkan sebagai sesuatu yang baik, yang tumbuh di ladang. Tetapi lalang digambarkan sebagai sesuatu yang tidak baik. Kenapa bisa seperti itu adik-adik? Karena lalang itu merusak gandum yang telah tumbuh di ladang, yang telah ditanam dan dirawat dengan sebaik-baik. Sekarang coba adik-adik ingat, adik-adik bayangkan, mungkin adik-adik pernah melihat sebuah pohon yang besar, tetapi ada tanaman perdu atau tanaman yang mengganggu pohon itu. Nah, tanaman itu
atau parasit itu, dia akan menyerap makanan dari pohon itu. Jadi tentu nutrisi makan yang harusnya didapat pohon itu tidak banyak, menjadi pertumbuhannya menjadi tidak baik. Nah, sesuatu yang tidak baik itu pasti juga membuat hidup kita tidak nyaman. Nah, sekarang coba adik-adik ingat ya. Kalau adik-adik bangun tidur, misalnya mau berangkat sekolah gitu ya. Siapa yang membersihkan kamar adik-adik? Siapa yang membersihkan rumah? Apakah ibu, bapak, atau pembantu? Atau siapa? Apakah adik-adik pernah membersihkan rumah? Nah, sekarang kalau misalnya adik-adik punya kamar dan kamarnya itu kotor, apakah adik-adik nyaman belajar di situ? Tidur di situ? Pasti tidak kan? Terjamin pasti seperti itu. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak baik, maka harus kita bersihkan supaya yang baik itu tetap terjaga dan yang tidak baik itu hilang. Nah, sekarang tugasnya untuk adik-adik adalah yang pertama, di rumah adik-adik nanti membersihkan kamar tidur atau menyapu rumah, di dalam rumah, entah menyapu dan juga mengepel ya, membersihkan rumah, membersihkan pintu jendela. Nah, entah bisa adik-adik kerja sendiri atau membantu orang tua. Lalu ketika adik-adik melakukan aktivitas itu, jangan lupa dengan bukti foto. Nah, lalu setelah itu gimana kalau setelah difoto? Nah, jangan lupa dikirim di bawah ini ya. Setelah melakukan aktivitas itu, jangan lupa dikirim di bawah ini foto atau videonya. Nah, begitu ya, jangan lupa dikirim di bawah ini supaya nanti lalu dikumpulkan oleh kakak-kakak pendamping, lalu nanti dijadikan satu. Nah, begitu adik-adik tugas dari Frater untuk minggu ini. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan kita untuk sekolah minggu, setelah sudah merenungkan sabda Tuhan dan juga merenungkan sabda Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan dengan adik-adik bersama Frater pagi hari ini. Sekarang kita akan menutup kegiatan kita pagi hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh kakak pendamping. Setelah kita mendengarkan firman, menyanyi bersama kakak-kakak, sekarang di penghujung acara kita akan berdoa bersama. Ayo yang di rumah duduk kita yang manis ya, ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik hati, kami boleh mengucap syukur, terima kasih atas kehadiran-Mu, di mana Engkau telah menemani kami dari awal acara, pertengahan sampai akhir acara. Terima kasih Kau boleh kami dengarkan firman-Mu, tanamkanlah di hati kami. Engkau boleh kami bersukaria, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tanamkanlah ke dalam hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kita akan berjumpa lagi di